Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Naila. Aku akan ngebahas seputar kehidupan di SMK nih. Di sini udah ada dua narasumber kita yang kece-kece banget nih. Jadi aku mau ngebahas jurusan multimedia dan juga teknik kendaraan ringan. Kalau kupas mulai dari alasan milih SMK, pengalaman praktik sampai tantangan belajarnya dan terakhir ada uji komnya juga. Sebelum mulai lebih jauh, aku mau kenalin dulu nih. Di sini ada Nadifa. Halo Nadifa, apa kabar? Halo semuanya, halo Nek, kabar baik, alhamdulillah, senang rasanya bisa diundang di talkshow hari ini. Kita senang juga ya kalian bisa datang. Dan yang kedua ada Agan dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Halo Agan, apa kabar? Halo Nek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seneng deh berada di sini. Hmm. Teman-teman di sini kan pasti banyak yang lagi bingung kan mau masuk jurusan apa nanti atau penasaran sebenarnya kehidupan di SMK tuh kayak gimana sih? Nah, semoga obrolan ini kita bisa bantu kalian nentuin pilihan yang paling cocok dengan minat atau passion kalian nih. Kalau gitu langsung aja kita ke topik yang pertama. Aku mau mulai dari awal banget nih. Waktu SMP kan pilihannya tuh ada SMA ataupun SMK ya. Betul. Nah, aku penasaran apa sih yang bikin kalian nih akhirnya milih masuk SMK dan bisa kepikiran masuk jurusan yang kalian pilih sekarang ini? Kalau aku pribadi ya alasanku itu karena pas SMP aku ngerasa bahwa passion aku lebih ke SMK ketimbang di SMA. Nah, terus kenapa aku milih jurusan multimedia, itu yang pertama karena aku suka desain. Terus aku suka editing, sebenarnya editingnya juga yang buat have fun aja. Terus aku juga suka banget sama animasi. Kayaknya alasan yang ini tuh bener-bener alasan yang bikin aku pengen masuk multimedia. Karena setiap aku ngeliat animasi itu kayak aku penasaran itu cara bikinnya gimana, kok bisa sesmooth itu gitu. Jadi aku penasaran di situ. Itu sih kira-kira alasanku. Menarik banget nih alasan dari Nadifa ya. Kalau boleh tahu sekarang Agan gimana sih nih Agan? Oke, alasan aku tuh masuk SMK itu dari SMP, aku ingin terjun ke dunia pekerjaan setelah SMK. Kayak mau langsung kerja aja gitu. Nah, aku itu kenapa masuk teknik kendaraan ringan itu, aku lihat ayah saya itu kayak lihat ayahku itu backgroundnya dulu itu teknik kendaraan ringan juga. Dia sampai sekarang masih buka bengkel, masih apa sih memperbaiki alat mesin mobil. Dan dari kecil juga itu aku udah diliatin apa membenerin mobil itu, udah diliatin, wah kayaknya menarik nih ya, kayak itu aja sih. Seru-seru banget nih ya alasan-alasannya. Nah, selama kalian di jurusan itu sebenarnya kalian belajar apa aja sih? Atau lebih banyak teori kah? Atau praktik-praktik gitu? Atau bahkan dua-duanya nih? Boleh dong diceritain? Kalau dari aku itu dari TKI itu banyak belajar eh, teori, praktek. Apa sih yang belajar dari teori praktek itu banyak belajarnya, belajar mesin, pengapian mobil, belajar AC, AC mobil, kelistrikan, transmisi, dan masih banyak lainnya. Dan kita juga di TKR itu belajar K3. K3 itu keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu aja. Kalau dari TKR kayak gitu, sekarang kita penasaran dari multimedia sendiri kayak gimana sih? Kalau dari multimedia yang dipelajari menurutku lumayan banyak ya, tapi masih di seputar dunia kreatif. Kayak misalnya aku belajar desain grafis, editing, fotografi, videografi, sama 3D modeling. Tapi selain itu juga aku belajar bikin animasi sederhana, kayak yang tadi alasan aku masuk multimedia kan karena aku penasaran sama pembuatan animasi. Nah, akhirnya setelah aku masuk multimedia, aku belajar itu. Oke, kita kan udah ceritain ya bagian-bagian yang menyenangkan, bermanfaatnya. Hmm. Sekarang struggle-struggle-nya nih ya. Di setiap kali belajar kan ada hal yang baru pasti ada proses panjang di belakangnya ya. Mm-mm. Belajar hal kreatif itu kan pastinya nggak selalu mulus dong. Iya. Pernah nggak kalian tuh ngerasain waktu-waktu lagi struggle banget nih? Boleh dong ceritain. Pernah banget ya pas, paling pas awal-awal kayak adaptasi sama software-nya. Karena kan pas SMP itu atau pas sebelumnya aku memang nggak pernah pegang software-software tersebut kan. Paling aku tuh pegang aplikasi-aplikasi edit yang ada di HP aja. Kayak misalnya nih aku megang software yang berbeda, misalnya satu CorelDRAW, satu Photoshop. Itu kan biasanya ada tools yang berbeda, ada tools yang sama. Tapi di situ tuh aku suka bingung awal-awal tuh, apakah fungsinya sama atau beda. Terus misalnya cara kerjanya juga aku suka bingung, itu sama atau beda sih. Kayak gitu sih paling tantangannya diadaptasi aja sama software-softwarenya. Kalau dari PTR ada gak sih struggle-nya? Pasti ada, banyak juga. Struggle-nya tuh kayak waktu yang terbatas. Jadi setiap praktek kan teorinya dikit, prakteknya banyak, tapi banyak itu nggak memungkinkan untuk siswanya juga praktek waktunya banyak itu. Jadi setiap itu ada sesinya. Jadi kayak
dibagi 20 menit. Menurut aku satu siswa itu 20 menit kurang. Dan struggle juga ada alatnya juga. Alatnya nih sangat terbatas. Kayak terbatas kalau misalnya dipakai mahasiswa satu, di mahasiswa dua itu nggak bisa dipakai atau bergantian lah istilahnya. Dan di TKR itu karena apa sih harus berani kotor juga kan, tidur-tiduran apa di bawah mobil gitu aja sih. Yes. Jadi gitu. Dan kita udah ngomongin soal tantangan. Biasanya tantangan paling kerasnya itu justru muncul pas PKL kan. Soalnya udah ketemu di dunia kerja aslinya gitu. Bukan simulasi di sekolah lagi. Nah, aku mau mulai dari Nadifa dulu deh. Kamu kan pernah ya PKL di percetakan ya? Iya, betul. Boleh dong ceritain pengalaman kamu di PKL itu? Waktu pas PKL itu memang aku di percetakan, tapi aku nggak ditempatkan di bagian desainnya, justru aku ditempatin di bagian produksi. Jadi selama di produksi itu kan aku jadi sering megang mesin cutting, mesin cetak, kayak gitu. Jadi aku ikut dalam proses pengecekan hasil cetaknya. Terus apa ya? Jadi aku ngecek, setelah ngecek itu barang udah oke, jadi kalau misalnya udah oke bisa di packing sampai akhirnya bisa dikirim ke customer. Nah sebenarnya nih pas awal-awal aku PKL ditempatin di bagian produksi, aku tuh ngerasa kalau itu tuh gak relate gitu dengan multimedia, tapi lama-kelamaan aku jadi merasa bahwa oh banyak juga yang bisa aku pelajarin kayak gitu. Kalau dari TKR sendiri gimana nih PKL-nya? Nah, kebetulan aku itu PKL-nya seperti yang tadi aku bilang, aku tidak mengambil jurusan ke tekniknya untuk aku lebih fokus ke dunia kerja. Jadi aku itu PKL di PT, salah satu PT di Cikarang. Itu kerjanya kayak biasa pada umumnya, masuk jam 7, pulangnya jam 4. Nah, itu kerjanya memproduksi barang spare part. Aku di sana itu ngelakuin banyak kegiatan seperti anterin barang dari line 1 ke line 2, dan pertama-tama itu aku quality check, ya, ngecek itu antara barang itu NG atau tidak. Kalau kita udah ngomongin PKL, biasanya setelah itu ada tahap yang paling bikin siswa atau siswi itu deg-deg banget nih, Iya. yaitu uji kompetensi. Soalnya di sini kan kalian harus buktiin ya hasil belajar selama 3 tahun. Nah, deg-degannya itu pasti kerasa banget. Iya. Boleh dong ceritain uji kompetensi kamu tuh gimana di multimedia? Di multimedia sekolahku waktu itu kebagian bikin ILM atau iklan layanan masyarakat. Tapi dari tahap awal sampai tahap akhir itu tuh benar-benar kita lakukan secara individu, jadi nggak berkelompok. Jadi di hari H uji kom itu kita bikin naskah, bikin storyboard, bikin logo untuk iklannya juga. Terus kita juga editing video. Nah nanti setelah editing video selesai kan itu nanti video bakal dicek dengan sama si pengawas uji komnya. Nanti setelah dari pengawas uji komnya udah oke, kita bakal jadiin video tersebut ke dalam CD atau istilahnya di multimedia itu di burning gitu. Nanti setelah CD-nya udah jadi, kita bakal naruh CD tersebut ke dalam tempat CD, tau nggak yang buka tutup yang plastik itu. Nah, tapi selain itu kita juga bikin cover tempat CD-nya. Jadi selain video aku juga bikin desain untuk cover tempat CD-nya. Nah, selama PKL itu aku ngerasa sih persiapan editing itu benar-benar mantep banget gitu sampai akhirnya jadi satu karya yang utuh kayak gitu. Hebat banget nih ya uji kom dari Nadifa, detail banget. Sekarang kita denger ya uji kom dari teknik kendaraan ringan, gimana nih Dan? Waktu itu diberi tugas yaitu namanya tune up. Tune up itu mahasiswa diberi mobil dengan salah satu problem, jadi mahasiswa itu harus memperbaiki. Apa sih yang diperbaiki? Contohnya pengapian pada mobil, terus isi ulang oli, terus air conditioner, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya sih itu ada dua tugasnya. Yang satu itu isi freon atau isi ulang AC. Saya akan menjelaskan yang bagian pengapian saja. Jadi itu diceknya akan diperbaiki dan menggunakan itu namanya scanner. Itu alatnya seperti tab dan cara penggunaannya cukup mudah. Jadi perlu adaptor yang dicolok ke mobil dan kita ada aplikasinya langsung terhubung, dan kita cari nih mobilnya seperti mobil Toyota di keluaran Jepang. Nah, itu kita pilih, dan saat udah terhubung ini pasti scan-nya ini akan terdeteksi nih apa aja kerusakannya. Contohnya kayak belum ganti oli, belum air radiatornya kurang atau kotor, terus pengapiannya mati. Nah, di situ tuh murid-murid
saya itu membenarkan itu kayak tune up gitu. Setelah itu, setelah semuanya udah selesai atau sudah beres, maka akan ada pengecekan ulang di scanner ini. Dan hasilnya sih alhamdulillah bagus sih hasilnya. Terus semuanya baik gitu, nggak ada kendala. Menarik banget nih ya pengalaman-pengalamannya. Mungkin bisa ngebekalin siswa yang lagi nonton, ya kan? Nah, sekarang aku mau nanya nih, kesan-kesannya nih selama masuk SMK atau masuk jurusan yang kalian pilih. Boleh dong nih kasih tahu kawan-kawan. Kalau buat kesannya ya, kalau kesannya itu capek sih pasti iya ya, karena kan banyak banget praktek. Cuma kan itu bakal kepake di masa depan gitu. Terus kalau misalnya untuk pesannya untuk teman-teman yang ragu nih, masih ragu milih SMA atau SMK, sebenarnya jangan takut buat nyoba hal yang baru. Karena di SMK itu kita banyak praktik-praktik yang pasti bakal kepake di masa depan. Jadi tetap jangan takut, jangan nyerah juga kayak gitu. Kalau dari Agan sendiri gimana nih Oh, kalau kesan-kesannya? dari pesan aja mungkin ya. Nah, boleh. Aku kayak siapkan mental aja, percaya diri. Terus kalau fokus sama skill itu, fokusin aja ke skill itu. Kayak di TKR tuh di SMK tuh banyak yang ngefokusin skill, kayak mau skill bengkel nih harus difokusin, nanti kerjanya juga bakalan mudah keterima di PT-PT gede gitu. Punya skill sih yang penting. Jadi gitu. Oke. Dari obrolan-obrolan hari ini kelihatan banget kalau jurusan SMK tuh nggak cuman teori doang ya, banyak praktiknya dan langsung nyentuh hal-hal yang bakal dipakai di dunia kerja. Betul. Kayak yang kamu ceritain tadi, mulai dari alat scanner, cara ngecek mobil, sampai benerin kerusakan-kerusakannya ya. Semuanya benar-benar bikin siap terjun ke lapangan. Kayaknya itu dulu buat talk show hari ini. Makasih banget buat narasumber kita nih yang udah sempetin Terima kasih kembali udah diundang di sini. ceritanya. Semoga obrolan ini bisa bantu kalian, teman-teman mungkin yang lagi nggak tahu soal jurusan-jurusan di SMK atau jurusan di SMK. Oke, sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Dan tetap semangat ngejalanin apapun jurusannya ya. Bye-bye, see you! Bye bye.